Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummah Hikmah yang berbahagia, dalam suatu malam pada bulan Ramadan, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah terdiam sejenak, kemudian tersenyum. Melihat gelagat ini, sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasul, apa yang membuat engkau tersenyum?" Nabi kemudian menjelaskan bahwa baru saja Allah memperlihatkan aku bagaimana kondisi di padang mahsyar. Pada saat itu, setiap nabi membawa umatnya untuk kemudian masuk menuju surga Allah. Kemudian ada seorang nabi yang tidak memiliki umat, tapi dia berjalan dengan membawa pedangnya untuk menuju surga. Dia adalah Sam'un, kata Nabi. Nah, siapa Sam'un? Dalam kitab Durratun Nasihin dan kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali dikisahkan siapa sebenarnya Sam'un ini. Sam'un adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus Allah di daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Sam'un, nama lengkapnya Sam'un Al-Ghazi, lahir di daerah Gaza sehingga namanya dilekatkan pada satu tempat kelahiran, yakni Al-Ghazi. Kemudian Sam'un dikenal sebagai Sam'un Al-Ghazi. Nah, Sam'un ini memiliki keahlian dalam berperang, keahlian dalam memerangi musuh-musuh Allah dengan satu senjata yang menjadi mukjizat dia. Senjata ini adalah pedang yang terbuat dari rahang onta. Nah, pedang ini selain menjadi alat paling mematikan untuk para musuhnya, Allah menganugerahkan mukjizat. Dari pedang inilah Nabi Sam'un kemudian bisa mendapatkan makan dan minum. Ketika Nabi Sam'un haus, ketika Nabi Sam'un dahaga, melalui pedang inilah Allah kemudian mengucurkan makanan dan minuman. Nah, begitu kuatnya Sam'un ini menghadapi musuh, begitu kuatnya Sam'un menghadapi musuh-musuh Allah dalam berperang, sehingga menimbulkan rasa iri, menimbulkan keinginan dari Raja Bani Israel pada masa itu, bagaimana caranya memusnahkan Sam'un ini. Nah, berbagai cara dicari dengan memerangi Sam'un, dengan mengirim bala tentara, tapi semuanya sia-sia, kalah semua. Karena dengan pedang dan kekuatannya, semua kalah. Sehingga pada suatu ketika, para bala tentara Romawi ini berkumpul mencari siasat, bagaimana kalau kita memanfaatkan istrinya. Nah, dengan cara memanfaatkan istrinya, kebetulan istri Nabi Sam'un ini belum bertauhid, dan ada kemungkinan untuk bisa diajak untuk apa ya istilahnya ya, kong kali kong ya. Kemudian ditemuilah istri Sam'un oleh bala tentara ini, diajak bekerja sama bagaimana mengalahkan Sam'un. Singkat cerita, istri Sam'un ini diberi sebuah bekal berupa tali yang sangat kuat untuk mengikat Sam'un ketika tidur. Nah, ketika sudah bersepakat, kalau ini berhasil, istri Sam'un akan diberikan perhiasan, permata, emas, dan lain-lain, dan hidupnya akan ditanggung. Karena tergiur oleh harta inilah istri Sam'un bersedia, sehingga pada malam pertama, sang istri menunggu Nabi Sam'un tidur. Cuman karena Nabi Sam'un ini menghabiskan malam untuk ibadah, menghabiskan malam untuk beribadah kepada Allah, sang istri tidak kuat menahan kantuk, menunggu Sam'un tidur sampai akhirnya tertidur. Kemudian sang istri melapor kepada bala tentara, aku gagal semalam karena aku tertidur. Tapi keesokan malamnya dia sudah bersiap, ini tidak boleh kejadian lagi, sehingga dia menunggu sampai benar-benar suaminya tidur. Nah, ketika tidur, tali yang diberikan oleh bala tentara tadi diikatkan di tangan dan kaki Nabi Sam'un. Setelah diikatkan, kemudian Nabi Sam'un terbangun dan kaget melihat
melihat tangan dan kakinya terikat. Kemudian Nabi Sam'un berkata kepada istrinya, siapa yang mengikat ini? Aku, wahai suamiku, aku ingin menguji kekuatanmu. Nah, karena ingin menguji, kemudian Nabi Sam'un itu dengan sekali hentak, putus tali itu. Begitu juga dengan kakinya, sekali hentak putus kakinya. Kejadian ini berulang. Kejadian ini berulang pada malam berikutnya. Setiap kali ditanya oleh Nabi Sam'un, kenapa engkau mengikat aku, wahai istriku? Istrinya selalu berkata, aku ingin menguji kekuatanmu. Karena ini berulang terus sampai pada suatu hari, sang istri bertanya kepada suaminya, kenapa engkau begitu kuat sekali, punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain? Kemudian Nabi Sam'un menjelaskan bahwa dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang utusan Allah yang diberi mukjizat berupa kekuatan. Kekuatan yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia lain. Nah, mendengar penjelasan ini tentu istrinya kaget. Cuman dalam salah satu penjelasan yang Nabi Sam'un berkata jujur bahwa salah satu kelemahan dia atau yang bisa mengalahkan dia itu adalah rambutnya. Nah, dikisahkan dalam kitab tadi, Nabi Sam'un itu rambutnya panjang menjuntai, sampai di mata kaki. Jadi gondrong ya istilahnya anak sekarang ya, gondrong, panjang, tapi rambut inilah yang bisa mengalahkannya. Nah, kemudian mendapatkan informasi seperti ini tentu istrinya gembira karena dia akan mendapatkan celah bagaimana mengalahkan suaminya. Benar saja ketika malam itu tidur, kemudian sang istri memotong 4 helai rambut dan diikatkan pada tangan dan diikatkan pada kakinya. Nabi Sam'un kemudian terkejut karena diikat dengan rambut dan oleh rambutnya sendiri. Nabi Sam'un yang biasanya itu dengan sekali hentak bisa mematahkan tali temali, kali ini gagal ya. Nggak sanggup pokoknya, nggak sanggup membuka ini. Sampai meronta-ronta tidak bisa. Nah, kondisi ini kemudian istrinya memanggil bala tentara, Sam'un sudah bisa diikat sekarang. Maka dibawalah Sam'un ini ke istana raja. Di istana raja itulah Nabi Sam'un mendapatkan siksaan yang luar biasa. Dalam berbagai kisah, dalam berbagai riwayat dijelaskan telinga Nabi Sam'un dipotong. Kemudian semua anggota tubuhnya dilukain. Sampai terakhir mata Nabi Sam'un dicongkel. Dibuat bagaimana supaya ini buta dan Nabi Sam'un mati perlahan-lahan. Inilah tujuannya. Tujuan raja yang zalim tadi, Raja Bani Israel. Pada saat mencapai puncak penyiksaan, Allah mengutus Jibril untuk menanyakan kepada Sam'un apa yang diinginkan. Kemudian Nabi Sam'un berkata, aku ingin mengalahkan mereka dengan kekuatan Allah. Ini hanyalah kekuatan Allah yang bisa mengalahkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mengucapkan kalimat itu, la haula wala quwata illa billah, Nabi Sam'un menghentak, semua ikatan itu terbuka, kemudian tiang istana, tempat Nabi Sam'un mengikat tiba-tiba runtuh dan menimpa istrinya dan menimpa semua orang yang ada di dalam istana itu. Subhanallah, Allah kemudian mengembalikan anggota tubuh Nabi Sam'un yang dipotong tadi ke posisi semula, sehingga kondisi Nabi Sam'un yang terluka parah, yang beberapa bagian anggota tubuhnya terpisah, akhirnya tersambung kembali. Disitulah Nabi Sam'un kemudian memerangi semua yang ada di situ, terutama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah bahwa hari-harinya akan dia habiskan selama 1000 bulan untuk mengabdi kepada Allah. Di siang hari Sam'un berpuasa sambil memerangi siapapun yang tidak beriman kepada Allah. Di malam harinya dia habiskan untuk beriman, beribadah kepada Allah. Terus dia lakukan itu sampai 1000 bulan. Sampai Sam'un wafat, menjalankan ritual ini, menjalankan ibadah sepanjang hari ini sampai 1000 bulan. Mendengar kisah ini, para sahabat kemudian begitu takjub dengan konsistensi istiqomahnya Nabi Sam'un dalam beribadah.
sehingga menginginkan juga untuk bisa beribadah sepanjang 1000 bulan ya, sepanjang 1000 bulan ya. Kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, apa pahalanya, pahala orang yang beribadah seperti Sam'un ini? Kami juga ingin beribadah seperti Sam'un, tapi apa mungkin karena usia pada masa itu, usia umatnya Nabi Muhammad itu ya rata-rata 65, 63 sampai 70 tahun. Nabi tidak menjawab apa pahalanya beribadah seperti Nabi Sam'un itu. Kemudian Jibril datang membawa wahyu, membawa kalam Allah dengan menurunkan kalimat yang kita kenal sebagai surat Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzani rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah rahmat yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ketika ingin menjalankan ibadah selama 1000 bulan seperti yang dilakukan oleh Nabi Sam'un. Allah menganugerahkan karunia, Allah menganugerahkan rahmat kepada umat Muhammad bahwa ada satu malam yang pahalanya, yang kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu kenapa kita dianjurkan, para sahabat dianjurkan oleh Nabi pada waktu itu untuk bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah pada malam-malam bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Jadi turunnya malam Lailatul Qadar, kebaikan pada malam Lailatul Qadar yang dinisbatkan pada lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah kebaikannya, pahalanya ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu masih lebih baik dibandingkan ibadah selama 1000 bulan seperti yang dilakukan oleh Nabi Sam'un. Kalau 1000 bulan itu kira-kira 84 tahun ya, 84 tahun 6 bulan lah. Kira-kira itulah ya. Nah, bayangkan inilah kemurahan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Inilah rahmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat muslim, sebagai umat Muhammad, yang sudah sewajarnya kita untuk memanfaatkannya sebaik mungkin dengan memperbanyak ibadah pada malam-malam bulan Ramadan. Nah, kenapa Allah kemudian tidak menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu akan jatuh pada malam tertentu? Ya, inilah salah satu rahasia Allah agar kita dituntut untuk terus istiqomah, kita dituntut untuk terus memperbanyak ibadah pada malam-malam bulan Ramadan dan tidak terpaku pada malam tertentu. Kalau Allah menjelaskan pada malam inilah Lailatul Qadar, khawatir kita bisa jadi mengkeramatkan malam-malam itu yang justru tujuan dari kebaikan Lailatul Qadar itu sendiri kita tidak akan dapatkan. Inilah salah satu rahasia kenapa Allah tidak menjelaskan secara gamblang kapan Lailatul Qadar itu turun. Tapi yang dijelaskan adalah kebaikan yang didapatkan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Nah, kisah Nabi Sam'un alaihi salam, Sam'un al-Ghazi, yang menjadi salah satu sebab turunnya surat Al-Qadar ini kemudian banyak diadaptasi oleh kisah-kisah belakangan. Salah satunya kita mengenal ada film Samson and Delilah ya, Samson and Delilah, yang itu sebetulnya adaptasi dari beberapa bagian dari kisah Nabi Sam'un tadi. Sam'un dalam bahasa Arab disebut juga dengan Samsun, dalam bahasa Ibrani itu dikenal dengan Simson, dan dalam Injil lebih dikenal dengan nama Samson. Tapi intinya apapun namanya, apapun perbedaan namanya, intinya adalah kebaikan istiqomah yang dilakukan oleh Nabi Sam'un adalah salah satu jalan yang bisa dititi oleh semua orang. Dan malam Lailatul Qadar sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada umat Muhammad, kemudahan, kemurahan Allah yang diberikan
Allah kepada umat Muhammad yang harus kita syukuri dan harus kita cari dengan cara memperbanyak ibadah pada malam-malam bulan Ramadan. Semoga eh, kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi kita, bisa memberikan hikmah kepada kita, bagaimana kita menjalankan, menghabiskan malam-malam kita, terutama pada malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.